Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Agustina dengan NPM A1A025104. Saya dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang saya hormati Ibu Nur Fatana SPD MPD GR selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari bersama Ibu Nur Fatana. Yang pertama, sejarah pengelolaan dan pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan berkembang dari masa tradisional yang informal ke masa klasik atau Yunani, Romawi, dan Islam, yang mulai terstruktur melalui peran negara dan lembaga keagamaan. Di era modern, sekolah dikelola secara rasional layaknya organisasi industri demi efisiensi hingga kini di era kontemporer yang fokus pada mutu dan digitalisasi. Yang kedua ada proses dan substansi pengelolaan. Inti dari pengelolaan adalah memastikan seluruh sumber daya, yaitu manusia, dana, dan sarana, bergerak mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Prosesnya mengikuti 4 siklus, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Lalu yang ketiga ada standar pengelolaan dan pendidikan. Di Indonesia, pengelolaan bergeser dari sentralistik ke desentralistik melalui manajemen berbasis sekolah atau MBS. Standar ini menekankan otonomi sekolah, kemitraan dengan masyarakat, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat, kurikulum dan pembelajaran. Manajemen kurikulum mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi apa yang diajarkan di dalam kelas. Fokus utama adalah memastikan layanan pembelajaran beneran berdampak pada perkembangan peserta didik. Yang kelima, pengelolaan tenaga kependidikan. Ini fokus pada orang-orang di balik sekolah, mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan kompetensi, hingga penilaian kinerja guru dan staf agar mereka bisa lebih maksimal sesuai tugasnya. Yang keenam, pengelolaan peserta didik. Bukan cuma soal absensi, tapi mencakup pengelolaan sejak penerimaan siswa baru, peminat bakat, pemberian layanan khusus, hingga pengembangan karakter mereka selama di sekolah. Yang ketujuh, sarana dan prasarana. Ini urusan fasilitas pendukung. Pengelolaannya mulai dari merencanakan apa yang dibutuhkan sekolah, pengadaan barang, pemeliharaan gedung, hingga cara memanfaatkannya agar belajar lebih terasa nyaman. Yang kedelapan, pengelolaan keuangan. Ini fokusnya adalah transparansi dan akuntabilitas, meliputi perencanaan anggaran, penggunaan dana yang tepat sasaran, hingga pelaporan keuangan yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kesembilan, hubungan sekolah dan masyarakat. Sekolah tidak bisa berdiri sendiri, perlu ada kemitraan, komunikasi publik, dan partisipasi aktif dari orang tua serta warga sekitar atau komite sekolah untuk mendukung kesuksesan program sekolah. Yang ke-10, peningkatan mutu pendidikan. Mutu ditingkatkan melalui budaya perbaikan berkelanjutan atau Total Quality Management atau TQM. Semua pihak bertanggung jawab menjaga kualitas proses dan hasil belajar secara konsisten. 11. Supervisi akademik dan manajerial. Ini fokusnya adalah pengawasan dan pembinaan. Supervisi akademik fokus membantu guru meningkatkan kualitas mengajarnya. Sedangkan supervisi manajerial fokus pada perbaikan tata kelola administrasi sekolah. Lalu yang ke-12, kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin yang harus berani mengambil keputusan partisipatif. Di era digital, pengambilan keputusan kini didorong oleh data atau data driven agar kebijakan yang diambil lebih akurat dan lebih tepat sasaran. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.